setiap rekrutmen yang ada di Pertamina itu wajib melibatkan Disnaker. Kalau misalnya rekrutmen yang dilakukan oleh Pertamina untuk mungkin Bapak Ibu tahu untuk pekerja memang dilakukan melalui sistem online ya. Sistem online kita isi, kemudian nanti sudah tersusun lah dipanggil untuk tes online, wawancara, hingga medical check up dan lain-lain. Dan itu memang dilaksanakan di pusat di Pertamina Persero. Tapi kalau misal pembukaan loker untuk di setiap field, kita dihimbau oleh pemerintahan untuk melibatkan Disnaker, sekali lagi melibatkan Disnaker pada saat itu. Sehingga untuk mungkin rekrutmen pada pekerjaan kali ini, kita mencoba untuk mengikuti arahan dari pemerintahan kabupaten. Pasti balik lagi dengan harapan sistem yang dibuat oleh pemerintah pasti bertujuan baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah makanya kami mencoba untuk mengikuti arahan tersebut seperti itu. Nah makanya kami berkoordinasi dengan PWS juga selaku pemenang tender ya Pak ya, untuk mencoba untuk melibatkan Disnaker dalam setiap rekrutmennya seperti itu. Mungkin nanti terkait dengan apa yang bapak-bapak di sini indikasi tadi ya Pak ya, indikasi ada kecurangan, mungkin indikasi ada yang namanya keterlibatan orang-orang tertentu, itu kan semua masih indikasi ya Pak ya. Kami pun Pertamina pada dasarnya tidak mengetahui proses rekrutmen yang telah dilakukan. Mungkin kemarin pada saat wawancara ketemu perwakilan Pertaminanya siapa Pak? Pak Dodi ya. Ya sebelumnya mohon maaf juga Pak Dodi pada saat ini tidak bisa hadir karena kebetulan sedang dirawat di rumah sakit Bapak di Palembang infonya. Kami pun Pertamina hanya dilibatkan pada saat wawancara saja, betul kan Pak ya? Jadi memang ada Pak Dodi. Waktu itu berarti wawancara Bapak juga ada Pak Dodi ya? Kemarin Pak Dodi dengan siapa Pak? Pak Pandu ya? Setelah dari situ kami tidak mengetahui lagi proses apa yang harus dilakukan. Mungkin ada test drive, mungkin ada tes tulis, kami tidak mengetahui. Mungkin ada medical check up. Setelah itu atau sebelum itu kami juga tidak mengetahui Pak. Tapi pada dasarnya kami Pertamina dilibatkan sampai proses wawancara. Setelah itu tidak mengetahui. Ketika ada pengumuman peserta yang lolos, mungkin Pak nanti bisa dikoreksi ya Pak dari pihak Pertamina lainnya, baru kami diberitahu yang lolos ini nih siapa gitu kan, bapak ini dan bapak ini gitu. Jadi begitu ada isu ini kami pun agak sedikit, jujur bukan sedikit kaget, cukup kaget gitu kan, dengan harapan seharusnya apa yang sudah menjadi arahan itu outputnya baik seperti itu, hasilnya harusnya baik. Tapi dengan adanya indikasi seperti ini mungkin nanti akan dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait seperti PWS, Disnaker, dan juga kemarin infonya kalau nggak salah pas test drive itu diawasin sama siapa Pak? PWS, Disnaker juga ya, seperti itu. Mungkin terkait dengan indikasi-indikasi tersebut akan jauh lebih detail bisa dijelaskan oleh teman-teman dari PWS, karena balik lagi dari kami pun Pertamina tidak mengetahui proses rekrutmen yang telah dilakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait selain Anda mungkin penjelasan awal ya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak ajukan, tidak apa-apa, diajukan saja, nanti akan kami coba jawab sebisa mungkin seperti itu. Dan Pertamina itu melalui online. Betul yang Bapak katakan tadi, kita daftar online, seleksi administrasi pasti Pak pertama, ijazah pendidikan, background pekerjaan ya Pak ya. Kemudian setelah itu kita tes tulis, tes wawancara, baru medical check up. Kalau bisa di Pertamina seperti itu untuk Pertamina ya Pak ya. Jadi medical check up memang ditempatkan terakhir, dan itu pun memang biayanya ditanggung oleh perusahaan, baik dia tidak lolos maupun lolos seperti itu Pak. Cuma terkait ini kan balik lagi Pak, kami sebagai perusahaan memberikan wewenang tersebut, bukan wewenang ya, kami ibaratnya memberikan pekerjaan tersebut ke pihak ketiga untuk mempermudah pekerjaan Pertamina seperti itu Pak. Jadi kan nggak semuanya harus dihandle sama Pertamina, kami juga memberikan kesempatan untuk mungkin kawan-kawan dari kontraktor lain gitu kan, untuk memberikan pekerjaan gitu ya Pak ya, memberikan kesempatan lah, berbagi kesempatan kepada pihak yang lain seperti itu. Nah, hal tersebut balik lagi sesuai dengan peraturan dari kontraktor tersebut gitu. Kami tidak bisa menekankan bahwa kamu harus gini. Pasti kan mereka punya, karena perusahaan ya Pak ya, pasti mereka punya SOP sendiri gitu ya. Nah makanya kami pun tidak mengetahui di awal
ada MCU gitu kan. Padahal seharusnya mungkin kalau misalnya kebanyakan perusahaan lain ada yang terakhir gitu ya Pak, atau bahkan terakhir gitu. Dari Pertamina sendiri itu kami di belakang Pak, dan itu biayanya ditanggung oleh perusahaan seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang tadi yang Bapak ceritakan di awal ada dimintain medical check up 2 juta sampai 3 juta, itu mungkin bisa dijelaskan oleh pihak PWS Pak. Pak, jadi kalau terkait MCU itu di dalam kontrak kami dengan Pertamina, persyaratan itu terlampir Pak. Dan jadi itu juga kami lampirkan persyaratan kami untuk dibuka lowongan kerja di Snaker. Kenapa mungkin dari kami menginisiasi untuk mandiri Pak? Karena kami karena kan ada juga pelamar dari yang lama ya Pak ya. Yang lama kan tentu MCU mereka masih berlaku, itu silakan diupload Pak, seperti itu ya. Jadi saya potong. Dasar kalian mandiri itu dasar PWS sendiri yang punya aturan. Ada nggak regulasi undang? Kita kan negara hukum Pak. Saya nanya itu, undang-undangnya apa? Dasar hukum kalian bahwa MCI itu Pertamina sudah jelaskan tadi. Yang punya kerjaan Pertamina Pak. Kalian itu subkon. Kata Pertamina setelah lolos itu melamar dia. Baru tes administrasi dan dibayar oleh perusahaan. Nah sekarang kalian itu syarat administrasi siapa tadi? Tuh ya. Nah kalau udah kata MCU udah lolos administrasi ya, dan uangnya dikembalikan nggak? Nah saya mau nanya itu Pak. Itu aja itu, uangnya kemana? Kalau sekarang dasar hukumnya ada nggak? Coba referensi ke dasar hukum juga ada dasar hukumnya. Aku yakin Pak Jilu ini kawan sahabat saya, dia terjebak juga dalam kasus ini. Paham Pak, senior aku ini. Dasar hukumnya apa? Nak buat mandiri Pak. Oke Pak, ya ini berpendapat bahwa kenapa harus ada MCU dulu, karena itu tercantum dalam kontrak. Dalam kontrak, ya, nah kalau Pak Samuel mengatakan itu sisi Pertamina Pak, tapi kontrak kami dengan Pertamina untuk rekrutmen harus ada MCU. Nah, Oke, saya potong Pak Jilu. Kita sekalian diskusi, tidak masalah, di Bapak. Kontrak itu, kalau kita sama-sama legal Pak, dibaca lagi. Pertamina benar Pak, dia menerima karyawan dari PT WTS itu yang sudah di MCU Pak. Pertamina itu menerima, bukan menerima pelamar Pak. Pertamina Pilkadera ini tidak menerima pelamar, tapi mereka menerima pekerja yang sudah kalian seleksi, benar Pak? Wajar, pas itu. Pekerja yang akan segera dikerjakan di lapangan itu harus MCU karena ini bicara tentang teknis. Berarti dia sakit jantung apa-apa. Tetapi bukan untuk pelamar yang sekarang. Biar maksud saya, biar delik atau domainnya jelas bahwa pelamar sekarang itu bukan pekerja, pelamar. Agar melibatkan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina Pak. Sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina, dan akhirnya ya mungkin Pak Akbar salah satu ada juga ya Pak ya, waktu kita koordinasi itu, dan ada beberapa persyaratan yang di dalam kontrak juga kami bahas, itulah yang akan menjadi persyaratan pada pembukaan lowongan kerja di Snaker. Saya potong Pak, kalian bilang diskusi tapi kan. Kalian nanya nggak yang masuk kata-kata domisili di dekat lokasi Pertamina nya? Sekarang aku nanya dulu Bapak dari PWS. Wilayah Dewa mana-mana Pak? Desa mana Pak? Izin Pak kalau aku kurang paham Pak. Mana ini? Yang nerima gawe lagi nggak tahu apa. Baru aku sebut Dewa Pak. Belum aku nanya Benuang, dusun-dusun mana Pak? Di daerah Benuang. Nggak tahu. Kalau Benuang tahu Pak, ada Batu Raja Pak. Apa sebut-sebutnya? Desa apa? Benuang. Ada apa kalau Pak? Ada apa? Ini yang saya sebut tadi Pak Jun. Kita sama-sama Pak. Saya ini penasihat hukum gratis Pak dari rakyat. Bapak penasehat dari PWS. Nggak tahu Pak Jun ini dibayar atau gratis, ya tahu saya. Kalau saya gratis Pak. Artinya gitu, ya, bahwa Bapak tadi tidak nanya mestinya yang domisili, nanti dilanjut lagi kan, biar nyambung. Seperti itu. Izin Pak, nama saya Salamun Akbar. Saya dari PWS, kebetulan urusan yang di Pendopo Pak ya, di Pendopo. Memang kalau di Pendopo pengalaman saya itu pelamar tidak melampirkan MCU. Setelah yang diterima, mungkin ini kami akan
evaluasi Pak ya di tim kami. Nanti kami akan evaluasi. Pada dalam hal ini kan kita ada tim Pak ya. Mungkin ada salah satu dari tim kami, karena kebetulan saat ini tim kami yang bernama Pak Robin ya, itu di rumah sakit. Di rumah sakit Pak. Nah dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman, kalau memang dari sisi PWS-nya ada kekeliruan, kami akan membenahi hal ini Pak. Terima kasih Pak. Undang-undang Pak. Maaf saya tidak menggurui teman-teman, tapi mengingatkan jangan-jangan lupa. Itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6, mengganti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Konflik kepentingan. Ini yang saya sampaikan. Apalagi di sini ada kawan-kawan saya yang sama-sama praktisi hukum. Ada orang Pertamina, ada relasi tentang Papua. Artinya ini, kami akan mengingatkan. Kita uji nanti, ada penegak hukum. Nanti saya akan, setelah pertemuan ini saya menunggu jawaban Pertamina, silakan berdiskusi. Kalau tidak ada teman, kalian buktikan saya lapor ke SKK Migas dan Gakum. Dan juga saya akan lapor ke Baris Krim dan teman-teman polisi. Karena saya ingin daerah saya, kabupaten saya tidak dibodohi oleh mentang-mentang menjadi pejabat, mentang-mentang jadi bupati, wakil bupati. Saya sekali lagi sampaikan ini. Ketika ini kebenaran saya tidak takut, karena saya takut itu cuma dua. Yang pertama murka Allah, yang kedua murka orang tua saya. Selain itu saya tidak takut karena saya sudah tahu setiap yang bernyawa pasti mati. Ingat, untuk kedepannya anak cucu kami mana ini kalau sampai seluruh perusahaan tutup mata. Ini ada saya komisioner Pak Edi. Pak Edi ini sering bawa perusahaan, tapi saya tidak terlalu keras memprotes dia. Dia mempekerjakan orang-orang di wilayah PKI. Saya kalau pun ada embel-embel tanda kutip, saya mau tahu. Tetapi jangan terlalu membodohi orang-orang. Satu itu. Yang kedua, ini yang terjadi kesalahan fatal. Pelamar kerja diminta yang punya medical check up, MCU, kok diminta uang 2 juta. Nah makanya sebenarnya disnaker harus hadir hari itu. Tapi nggak masalah mereka nggak hadir. Karena saya sudah mengirimkan surat ke Inspektur Jenderal Kemendagri. Dalam minggu ini Bupati, Wakil Bupati dan itu sudah pasti dibagi. Saya sampaikan. Dan hari ini saya sampaikan lagi setelah pertemuan dan diskusi dengan teman-teman, Pertamina mau melaksanakan tuntutan kami boleh. Tidak juga nggak apa-apa Pak. PWS juga mau melakukan tuntutan kami Pak, juga boleh. Tidak boleh. Tetapi ingat, ketika kejanggalan itu tidak dibenari, tidak dioperasi, kita ketemu di pengadilan Pak. Saya yang akan membawa ini ke Gakum SDM dan saya akan ada unsur pidana saya laporkan ke Baris Krim tapi tempat nanti tidak pidana tertentu. Nanti kalian ketemu di meja persidangan. Silakan. Itu yang pertama. Secara sosial pun kawan-kawan tidak akan berhenti untuk demo. Secara hukum saya di atas. Saya mau atas. Hari ini saya tidak lagi mengurus untuk demo. Tetapi kalian akan tetap tahu nanti. Intel Pertamina sayang dengan lisensi Pertamina sebagai go government atau mempertahankan perusahaan yang membuat kekacauan atau kegaduhan. Termasuk PWS. Kalian masih mau menjadi vendor Pertamina atau tidak karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab itu hak kalian. Jangan kau katakan tentang dirimu kepada siapapun. Bagi yang suka kepadamu dia tidak butuh, tapi yang bagi yang benci dia tidak akan percaya. Itu konsep adik sekalian. Tidak usah kata kita bagus dengan siapapun. Kalau orang ribang dengan kita, bini kita ribang, berdua dikatakan jahat dia tetap ribang. Tapi kalau orang benci dengan kita, walaupun kita memberi dan emas tidak akan mungkin dihargai. Hari ini itu yang paling penting. Ada beberapa poin. Yang pertama, yang terakhir saya sampaikan tadi, ada karyawan Pertamina yang ikut di PWS. Entah itu Supon, TKJP atau tenaga ahli, ini melanggar undang-undang, tidak boleh dualisme. Apalagi berkaitan dengan vendor. Apalagi ternyata dia anak buahnya Pak Kantin bisa di SDM, ini bahaya. Berarti bagaimana mau menang vendor secara profesional? Ada orang dalam. Itu. Ternyata setelah kami duga Pertamina ada ikut campur. Kemarin Pertamina menyampaikan bahwa Pertamina dalam hal ini tidak ikut campur dalam proyek pertambangan. Itu di pertanggungjawaban mereka. Mereka siap untuk disampaikan. Tapi hanya sekarang ada di Pertamina mau menerima atau tidak. Kalau mereka mau menerima hasil dari tes yang dianggap cacat hukum, berarti Pertamina ikut melindungi. Itu saja. Itu yang saya sampaikan.
Kalau bahasa di KUHP-nya contohnya di situ nanti Pak, turun. Nah, jadi kalau nanti saya bersama Pak Junaidah di pengadilan, saya Pertamina itu. Aku pikir itu. Nah yang selanjutnya dalam hal ini lebih pas karena saya menampung ini beberapa bukti sudah saya sampaikan, saya ambil. Jujur saja Pak, belum selesai masalah kawan-kawan di Adera, kawan-kawan dari Palang Atas sudah menghubungi saya di Pertamina Film Pendopo masalah seleksi security. Saya bilang dulu saya selesaikan dulu di Bapak. Ternyata banyak orang yang disolimi, banyak yang disolimi. Kenapa nggak ada yang berani memegang itu? Karena berisiko. Saya nggak tahu. Lebih baik saya hidup hanya sebentar tapi bermanfaat untuk banyak daripada saya hidup ratusan tahun tapi melihat kezoliman dan kesusahan masyarakat itu menjadi kejahatan. Apa?